Saya Kepala SMK Negeri 2 Payakumbuh. Nama saya Dr. Andus Dalius. Bahwa SMK Negeri 2 Payakumbuh ini mulai berdiri sejak tahun 1961. SMK Negeri 2 Payakumbuh dulu bernama STM Payakumbuh yang berdiri tahun 1961, berlokasi di Jalan Pahlawan, Labo Basilang. Sejak tahun 1987, sekolah ini pindah ke lokasi yang sekarang, dan kemudian sekitar tahun 96 itu berubah nama menjadi SMK Negeri 2 Payakumbuh. Sekolah ini memiliki visi menjadi SMK unggul dan rujukan dengan tamatan yang memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing sangat dibutuhkan agar tamatan kita bisa terpakai dan bisa memiliki atau mudah memasuki dunia kerja, sehingga mereka setelah tamat bisa mandiri dan dapat bekerja menurut yang semestinya. Pada saat ini sekolah kita ini memiliki 5 orang wakil kepala sekolah. Yang pertama bidang kurikulum Pak Salmi, kemudian bidang sarana prasarana Pak Suwoto, bidang kesiswaan Pak Safiuzel, seterusnya bidang humas Pak Wendris, dan manajemen mutu Pak F.N. Halim. Di sekolah kita ada lebih kurang 174 guru PNS, ditambah dengan guru non-PNS dan guru yang bergabung, sehingga jumlahnya mencapai 200 orang. Selanjutnya kita juga punya ketatausahaan yang jumlah PNS-nya 8 orang, ditambah dengan 18 orang tenaga honor. Sekolah kita pada saat ini memiliki jumlah siswa sebanyak 1.723 orang yang terdiri dari 8 program keahlian dengan 17 kompetensi keahlian. Adapun yang 17 itu adalah untuk program keahlian otomotif ada 4 kompetensi, yakni teknik alat berat, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, dan teknik perbaikan bodi otomotif. Selanjutnya, jurusan bangunan atau program keahlian bangunan memiliki 3 kompetensi. Yang pertama teknik kerja batu beton, kemudian teknik kerja kayu, dan teknik gambar bangunan. Jurusan listrik atau program keahlian listrik memiliki 3 kompetensi. Yang pertama teknik instalasi, yang kedua teknik jaringan distribusi listrik, dan teknik otomasi industri. Program keahlian mesin ada 2 kompetensi. Yang pertama teknik permesinan, yang kedua teknik pengelasan. Sedangkan elektronika memiliki 2 kompetensi, yakni elektronika industri dan teknik audio video. Selain itu kita juga punya kompetensi keahlian teknik geomatika dan teknik plumbing dan sanitasi, dan yang terakhir adalah teknik komputer jaringan. Pada saat ini SMK Negeri 2 Payakumbuh memiliki jumlah areal seluas 52.000 meter persegi atau 5,2 hektar. Ini adalah jurusan otomotif. Kebetulan kaprok otomotifnya adalah saya sendiri, Nur Asdi. Di otomotif ini ada 4 kompetensi keahlian. Jurusan TKR, mereka punya skill untuk repair engine. Repair engine itu sangat dimanfaatkan atau bisa dimanfaatkan oleh perusahaan seperti PT Astra Toyota, Astra Daihatsu,
PT Kramayuda bisa, kemudian Suzuki, Honda mobil, itu semuanya bisa. Karena di TKR itu kita pelajari semua sistem engine. Apalagi sekarang ada sistem engine yang baru, ya. Yang untuk diesel misalnya ada sistem command rail, kita juga akan berikan skill kepada mereka, pengetahuan kepada mereka. Jadi nanti kalau mereka sudah ke lapangan, mereka tidak canggung lagi menghadapi apa yang ada di lapangan. Itu untuk TKR. Kemudian untuk TSN, Honda motor, mereka juga mempunyai sistem yang baru seperti EVI. Nah, mereka nanti akan bisa bekerja di dealer-dealer Honda dan juga bisa membuka lapangan kerja seperti perbengkelan Honda untuk TSN. Kemudian yang ketiga, TPBU. TPBU mereka bisa bekerja di body repair. Body repair di bawah bendera Astra juga. Siswa kita yang TAB itu sudah banyak sekali diterima di UT atau di Komatsu. Bahkan sekarang mereka sudah ada yang dikirim ke Kalimantan. Jadi beberapa orang dikirim ke Kalimantan yang sudah tamat. Kemudian UT juga melakukan perekrutan terhadap diploma 1 bagi mereka, dan dari UT itu sendiri datang ke sekolah untuk mengetes anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Program Diklat Jurusan Teknik Mesin di SMK 2 Payakumbuh. Nama saya Dr. Andes Bujang R. Kemudian nama TU jurusan Sri Wahyu. Di jurusan Teknik Mesin ini terdiri dari 2 jurusan. Yang pertama jurusan Teknik Permesinan, yang kedua Teknik Pengelasan. Yang Teknik Permesinan ini sudah ada sejak SMK 2 ini berdiri. Sedangkan Teknik Pengelasan itu dimulai pada tahun 2006 sampai sekarang. Kemudian jurusan Teknik Permesinan biasanya ini yang akan dipelajari, yang pertama ada teknik bubut, kemudian ada teknik pres, ada CNC, kemudian ada teknik rindah. Nah, secara garis besarnya itu yang untuk jurusan teknik permesinan. Kemudian untuk teknik pengelasan itu ada yang dipelajari. Yang pertama teknik pengelasan las busur, yang kedua atau sering disebut dengan SMAW. Yang kedua teknik pengelasan las asetilin, yang disingkat sering disebut dengan OAW. Yang ketiga teknik pengelasan las MIG, yang mana las MIG ini yang mempergunakan gas argon. Kemudian yang keempat ada teknik pengelasan lastik, yang ini juga masih mempergunakan gas argon. Program studi teknik bangunan di SMK Negeri 2 Payakumbuh terdiri dari 3 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah teknik konstruksi kayu, yang kedua adalah teknik konstruksi batu beton, yang ketiga adalah teknik gambar bangunan. Masing-masing kompetensi keahlian ini dijabat oleh kepala bengkel. Untuk kepala bengkel teknik gambar bangunan itu dijabat oleh Ibu Rina Azhar SPD MPDT. Kemudian teknik konstruksi batu beton dijabat oleh Bapak Dr. Andes Afrizon MPDT. Yang ketiga adalah teknik konstruksi kayu dijabat oleh Bapak Dr. Andes Arisman. Yang pertama untuk konstruksi batu beton itu kompetensi yang didapat selama dia belajar di SMK Negeri 2 Payakumbuh. Dapat yang pertama untuk yang batu itu bergerak semuanya di bidang batu. Misalnya saja di dalam membuat konstruksi, maka dia fondasi, kemudian pasangan batu bata, kemudian pelestarian dan sebagainya. Kemudian untuk yang teknik konstruksi kayu
itu bergerak di kompetensi yang berupa konstruksi, misal saja pembuatan kuda-kuda, kemudian pembuatan mebel dan sebagainya. Kemudian yang ketiga untuk teknik konstruksi gambar bangunan itu bisa membuat gambar dengan AutoCAD. Jadi artinya untuk menggambar dengan menggunakan komputer. It's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do. I am leaving and this is starting to feel like it's right before my eyes and I can taste it. It's my sweet beginning and I can tell just what you want. You don't want to be alone. You don't want to be alone. I can't say it's what you know, but you known it the whole time. Yeah, you known it the whole time. Maybe next year I'll have no time to think about the questions to address. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Program Keahlian Teknik Plumbing dan Sanitasi dengan nama Dr. Andes Repiarno dan juga dibantu oleh Ketua Bengkel dengan nama Dr. Andes Arsil. Di samping itu jurusan ini juga ada tata usaha yang bernama Pak Denny. Hal-hal apa yang bisa didapat pada program keahlian ini? Pemasangan instalasi mulai dari pipa air bersih, pipa air kotor, pipa pembuangan baik itu air hujan maupun limbah, dan termasuk juga instalasi pipa gas, dan juga pemasangan instalasi untuk pencegahan kebakaran. Contohnya memasang instalasi yang biasanya berada di atas loteng, itu dengan nama sprinkler, yang mana sprinkler ini akan bekerja secara otomatis setelah ada kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Amir Yunus MT, Ketua Program Keahlian Teknik Tenaga Listrikan. Saya punya staf TU satu orang, yaitu Ade Padian AMB. Kemudian juga punya 3 kepala bengkel. Pertama, Kepala Bengkel Teknik Otomasi Industri. Ini dikepalai oleh Bapak Dr. Andus Andipol. Kemudian yang kedua, teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang dikepalai oleh Bapak Dr. Andus Jerman. Yang ketiga, teknik jaringan tenaga listrik yang dikepalai oleh Bapak Dr. Andus Nofriedi. Staf kami guru di sini ada
18 orang, termasuk TU dan tenaga BP, pembimbing penyuluhan, dan juga kepala sekolah termasuk jurusan listrik Bapak Dr. Andus Dalius, yaitu Teknik Otomasi Industri atau TOI. Di sini mereka akan berkecimpung dengan industri-industri yang besar, yaitu yang istilahnya dalam pelajaran sehari-hari mereka menguasai teknik kontrol motor yang semi otomatis dan otomatis, seperti mungkin perusahaan-perusahaan seperti kalau di Sumatera Barat Semen Padang, ya. Tapi mereka banyak kalau PKL-nya ke Pulau Batam, yang banyak industri-industri di sana. Kemudian yang kedua, teknik instalasi pememakaian tenaga listrik, yang disingkat juga dengan TIPTL. Di sini mereka akan mempelajari tentang instalasi listrik, mulai dari tiang listrik, jaringan listrik, sampai kepada rumah. Nah, sehingga mereka termasuk memasang instalasi listrik, kontrol motor yang semi otomatis. Seterusnya yang ketiga adalah teknik jaringan tenaga listrik atau disingkat juga dengan TJTL. Di sini mereka akan memperoleh atau pelajaran tentang pemasangan jaringan ya, jaringan tiang listrik, mulai dari tiangnya, pemasangan kabelnya, kontrolnya, dan proteksi yang berhubungan itu. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya jelaskan tentang teknik ketenaga listrikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kaprok Kepala Program Keahlian Elektronika, nama Dr. Andus Marjohan, TU jurusan Mairoza Fitri, alumni jurusan Elektronika juga. Kabeng terdiri dari dua bagian. Yang pertama Kabeng Teknik Elektronika Audio Video Bapak Dr. Andus Hendri. Yang kedua Kabeng Teknik Elektronika Industri Bapak Dr. Andus Usuluddin. Kemudian jumlah guru yang mengajar di jurusan elektronika lebih kurang 25 orang. Kompetensi keahlian di elektronika ini terdiri dua. Yang pertama kompetensi keahlian teknik elektronika audio video. Yang kedua kompetensi keahlian teknik elektronika industri. Kompetensi keahlian teknik elektronika audio video mempelajari tentang masalah audio itu masalah seperti radio, kemudian amplifier. Sedangkan videonya itu seperti mempelajari televisi dan juga menggunakan seperti syuting video. Untuk pelajaran elektronika industri banyak mempelajari tentang sistem pengontrolan seperti sistem kontrol, kemudian sensor dan aktuator, perekayasaan sistem robotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmadi, jabatan Ketua Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika. Sedangkan kompetensi keahlian yang ada di program studi ini adalah Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian sebagai kabin di 3J ini adalah Ibu Dr. Anda Enizar, dan TU adalah Ibu Marisa Nanda SPD. Jumlah guru yang mengajar di 3J adalah sebanyak 6 orang. Yang dipelajari di 3J di kelas 1 itu adalah
Pertama tentu tentang dasar komputer, perakitan komputer, web dasar, sistem dasar. Kemudian di kelas 2-nya yaitu membuat jaringan LAN, web lanjut, troubleshooting. Di kelas 3 diteruskan dengan penerapan LAN, WAN, troubleshooting, kerja proyek, serta membuat web. Adapun Dudi yang bekerjasama dengan TKJ dalam pelaksanaan PKL misalnya, itu adalah PT Telkom, perusahaan yang bergerak di bidang ISP, toko-toko komputer, warnet, serta kantor-kantor yang memiliki jaringan komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Aizur Hedi MM, Kaprok Teknik Geomatika. Ingin sedikit menyampaikan informasi tentang teknik geomatika SMK Negeri 2 Payakumbuh. Teknik geomatika dulu bernama teknik survei permetaan. Sejak kurikulum 2013 dilaksanakan secara efektif di SMK 2 Payakumbuh dari tahun 2013, maka teknik geomatika menggantikan nama atau sesuai dengan strukturnya menjadi teknik geomatika. Program studi teknik geomatika ini mempersiapkan peserta didiknya untuk terampil dalam bidang pengukuran pekerjaan teknik sipil seperti pemetaan topografi, perencanaan jalan raya, perencanaan jembatan, perencanaan bendungan, irigasi, pekerjaan pertanian, perkebunan, pekerjaan geospasial lainnya. Demikian informasi ini kami sampaikan, mudah-mudahan kepada pendengar atau audien kita, kiranya kita mengharapkan untuk ke depan untuk dapat memasukkan atau memilih salah satu program keahlian yang ada di SMK 2 Payakumbuh ini, yaitu teknik geomatika, untuk menjadi salah satu pilihan utama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap SMK 2 Payakumbuh mampu menghasilkan tamatan yang terpakai di masyarakat, di dunia kerja, di dunia usaha, dan dunia industri. Maka kita menghimbau kepada seluruh siswa dan seluruh pengelola sekolah, kiranya kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkan hal yang seperti itu. Karena segala fasilitas sesungguhnya tersedia, tinggal lagi keseriusan kita. Dan kami himbau kepada kita semua, mari kita sama-sama bekerja dengan baik dan mampu bekerja sama menurut yang semestinya. Terima kasih.